Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya Nuraini Dianoviati akan menyampaikan mengenai patologi medis dasar masih gangguan sistem muskuloskeletal ya untuk pertemuan yang kelima. Oke, baik, dalam pembahasan kali ini akan dibahas 3 subtopik, yaitu gangguan muskuloskeletal pada tulang dan gangguan karena genetik dan perkembangan, dan gangguan karena metabolik. Oke, kita masuk saja ke subtopik yang pertama, yaitu gangguan pada tulang. Oke, seperti biasa yang akan dibahas kali ini sistematikanya adalah berupa definisi, kemudian etiologi, patogenesis, manifestasi klinis, dan untuk eksplorasi kalian harus mencari implikasinya terhadap fisioterapi. Oke. Yang pertama kita masuk pada pembahasan mengenai fraktur. Fraktur ini banyak ditemui pada kasus praktik klinis fisioterapi sehari-hari. Jadi fraktur itu apa? Fraktur itu merupakan diskontinuitas atau atau patah ya dari bagian tulang, dari struktur tulang, mulai jangkauannya banyak, mulai dari retak hingga patah. Kemudian penyebabnya adalah dibagi 4, bisa jadi trauma atau stress fraktur, ya stress fraktur itu yang sifatnya repetitif, bisa jadi insufisiensi, misalnya menurunnya kepadatan tulang, menurunnya mineralisasi tulang, dan ada faktor dari patologis misalnya karena penyakit lain akhirnya tulangnya metabolisme menjadi terganggu. Masuk yang kedua adalah jenis-jenis fraktur. Jenis-jenis fraktur ini bisa diklasifikasikan di berbagai macam ya. Yang paling umum adalah berdasarkan orientasi garis fraktur yang terbentuk pada tulang, yaitu bisa dibagi menjadi transvers. Transvers itu horizontal, oblique itu miring, spiral itu jadi bentuknya tidak beraturan. Comminute ini terpecah menjadi fragmen-fragmen. Oke, kemudian ada segmen, jadi fraktur di segmen tulang tertentu. Kemudian ada green stick ya. Green stick itu jadi bagian satu sisi dari tulang. Oke. Nah, kemudian jenis-jenis fraktur yang lain bisa diklasifikasikan menjadi Colles fracture, Monteggia fracture, Galeazzi fracture ya. Kemudian Piedmont, Polt, dan Torus. Nah, istilah-istilah ini untuk menggambarkan fraktur pada regio tertentu. Misalnya Colles fracture, fraktur pada distal tibia fibula gitu. Monteggia fracture, fracture pada misalnya kayak di setengah tulang radial ulnar ya. Nah, yang lainnya bisa kalian eksplorasi lagi untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, kemudian etiologinya, mengapa fraktur itu bisa terjadi? Yang pertama, bisa terjadi penurunan massa dan kepadatan tulang ya, terutama pada wanita menopause. Nah, ini adalah yang mempengaruhi karena wanita saat menopause ini hormonnya berubah, dan tulang ini ada kaitannya dengan hormonal ya. Kemudian kedua adalah efek dari penyakit lain, misalnya osteoporosis. Nah, osteoporosis kepadatan tulangnya menurun, akhirnya dia mudah fraktur. Kemudian yang ketiga faktor fisik, bisa jadi beda panjang tungkai, kemudian rendahnya massa otot dan tulang. Misalnya penyakit-penyakit yang sifatnya genetik gitu, yang dari lahir dia massa ototnya atau mineral otot dan tulangnya menurun. Misalnya kalau yang otot, misalnya ada masalah otot, misalnya DMP ya, itu bisa berpengaruh dengan fraktur. Mungkin frakturnya tidak open fracture, tapi bisa jadi dia insufisiensi atau stress fracture ya. Terus dia baring lama di rumah sakit juga bisa fracture, bisa menyebabkan fracture. Ketika terjadi fraktur di tempat tulang yang terjadi fraktur itu terjadi hematoma dan inflamasi. Kemudian tahap selanjutnya adalah infiltrasi jaringan granula, proliferasi, dan diferensiasi sel osteogenik. Ya, intinya setelah fraktur dia akan langsung menginisiasi perbaikan ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah jaringan yang mati itu dihilangkan. Kemudian
ada prekursor, atau prekursor itu adalah anak-anak dari fibrokartilas yang nanti akan tumbuh menjadi tulang utuh atau tulang keras. Nah, prosesnya melalui osifikasi ya, melalui konsolidasi dan remodeling. Ini kemudian bagaimana kalau mengalami fraktur, apa gejala klinisnya, yaitu berupa nyeri tekan, nyeri saat bertumpu, terus ada edema, kemudian bisa hilang lingkup gerak sendi dan hilangnya fungsi gerak. Nah, fraktur ini adalah bisa menyebabkan suatu komplikasi atau abnormalitas lain yang kita tidak harapkan, misalnya bisa deformitas tadi, atau delay union, jadi penggabungan yang terlambat atau tidak bergabung, atau ada masalah di sendi gitu kan. Kemudian adanya menurunnya suplai darah, bisa ada juga bisa berisiko infeksi, bisa beresiko luka ulcer, luka di permukaan kulit ya, integumen. Bisa juga jadi di sekitar fraktur bisa jadi ada perlekatan jaringan lunak, jadi ligamennya atau misalnya persendiannya. Nah, fraktur ini sangat dekat kaitannya dengan resiko jatuh, karena jatuh itu bisa dapat menimbulkan resiko terjadinya fraktur. Nah, harus diperhatikan orang yang punya resiko jatuh itu siapa aja, dan itu juga artinya dia menjadi mempunyai potensi yang besar untuk terjadinya fraktur. Misalnya ya, mempunyai resiko jatuh yang tinggi adalah orang-orang dengan usia lanjut. Kemudian misalnya kondisi lingkungan sekitar, misalnya jalannya tidak rata atau segala macam, itu bisa meningkatkan resiko jatuh. Terjangkit penyakit tertentu, misalnya kayak vertigo atau misalnya kayak saraf kejepit yang membuat kelemahan, itu bisa meningkatkan resiko jatuh. Kemudian pengobatan tertentu ya, beberapa obat akan mempengaruhi keseimbangan gerak, nah itu juga bisa meningkatkan resiko jatuh. Kemudian ada riwayat sering jatuh sebelumnya, yaitu berarti ada masalah sebelumnya yang membuat dia beresiko jatuh. Dan dehidrasi itu bisa kehilangan konsentrasi, bisa penurunan kesadaran, dan itu pastinya akan meningkatkan resiko jatuh. Oke, kita pembahasan ke penyakit selanjutnya yang menyerang struktur tulang, yaitu Osgood-Schlatter disease. Nah, Osgood-Schlatter disease ini apa? Sebenarnya dia terpisahnya bagian dari tulang tuberositas tibia karena bisa faktor mekanis atau bisa juga faktor inflamasi ya. Jadi tapi yang paling terbaru diyakini kebanyakan dari stresor mekanik, yaitu tendon patellaris ini kontraksinya terlalu tegang sehingga dia menarik bagian dari tulang tuberositas tibia. Nah, apa yang menyebabkan hal itu? Bisa jadi ada trauma tidak langsung, yaitu yang sifatnya repetitif. Misalnya ada repetitif kontraksi quadriceps kayak gitu ya. Yang kedua ada misalignment pada tungkai. Misalnya kalau pada anak-anak knock knee atau flat foot ya, jadi lututnya terkunci atau rata ya, flat telapak kakinya. Kemudian ada juga bisa jadi iritasi pada tendon patella, bisa jadi karena repetitif lari atau lompat. Ya, untuk selanjutnya patogenesis dan manifestasi klinis dan implikasinya untuk fisioterapi bisa dieksplor, karena yang penting kita tahu ini itu definisinya apa gitu ya. Oke ya, selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan muskuloskeletal yang berasal dari faktor genetik dan terjadi pada masa perkembangan. Ya, salah satunya adalah skoliosis. Jadi skoliosis ini adalah abnormalitas kurvatura ke arah lateral dan rotasi. Jadi kurvatura tulang belakang ya. Di bidangnya pasti ini adalah bidang frontal ya. Karena abnormalitas kurvatura ini banyak. Kalau skoliosis itu di bidang frontal, kemudian rotasi dan lateral ini menyebabkan deformitas juga di bagian rongga dada. Oke, bagaimana nih skoliosis ini bisa terbentuk? Yang pertama, dibagi dua fungsi.
Ya, dari mana skoliosis ini berasal? Dari ada dua hal, fungsional atau struktural. Nah, fungsional misalnya dari eksternal tulang belakang itu sendiri. Misalnya ada beda panjang tungkai atau ada abnormal postur yang lain. Atau bisa jadi ada nyeri kronis ya. Atau misalnya lagi post op mastektomi itu juga bisa menyebabkan skoliosis. Atau secara struktural memang sudah ada kelainan di struktur tulang belakangnya sendiri. Itu misalnya pengaruh dari genetik atau terjadinya gangguan metabolik ya, seperti osteoporosis dan gangguan autoimun misalnya rheumatoid arthritis. Nah, skoliosis ini bagaimana sih patogenesisnya? Banyak yang bisa menjelaskan itu ya. Yang pertama, kalau memang itu genetik atau memang gangguan pada masa prenatal, yaitu bisa jadi pembentukan vertebra pada fase embrionik itu memang sudah terganggu, akhirnya terdeveloplah skoliosis. Kemudian bisa jadi sisi patogenisnya adalah suatu yang neuromuskular gitu, adanya imbalance kontraksi otot. Oke, dan patogenesis yang lain adalah pemendekan pada sisi yang cembung yang di sini ya tadi, dan ada pemendekan otot ya, maksudnya nih otot di pada sisi yang cekung. Manifestasi klinis untuk skoliosis kurang dari 20 derajat tidak menyebabkan keluhan yang serius, tapi kalau lebih dari 60 derajat berpengaruh pada kapasitas paru, kemudian laju degeneratif, gangguan diskus, subluksasi vertebra, dan gangguan saraf siatik. Nah, kemudian ini harus dieksplorasi lagi ya, tentunya kenapa kok bisa skoliosis berpengaruh pada kapasitas paru, proses degeneratif, dan gangguan siatik. Nah, yang ditemukan lagi adalah asimetris, rata-rata umumnya ada pelvis dan shoulder. Kemudian karena tadi ada abnormalitas rotasi dan lateral, nah rotasi ini nampak sebagai HAM ya. Oke, kita lihat gangguan yang lain, yaitu osteogenesis imperfecta. Ini gangguan pada tulang yang sifatnya genetik, yaitu karena kelainan genetik terjadi kelainan sintesis kolagen pada tulang dan jaringan ikat. Dan ini seringkali disebut sebagai brittle bones atau tulang yang rapuh. Oke, pembahasan selanjutnya adalah mengenai patologi sistem muskuloskeletal karena metabolik ya. Yang pertama ada osteoporosis. Jadi salah satu gangguan metabolik yang akhirnya berefek pada gangguan tulang yaitu osteoporosis. Di mana gangguan metabolik ini menyebabkan kehilangan protein matriks tulang yang menjadikan tulang ini menjadi rapuh, dan akhirnya ketika rapuh dia akan beresiko terjadinya fraktur. Osteoporosis ini sering dialami oleh lansia ya. Ya bisa dilihat di gambar tulang A ini tulang nomor, yang B ini kepadatannya menurun. Jadi struktur matriksnya tuh tidak penuh ya, tidak sepadat yang tulang normal. Kondisi selanjutnya ada osteomalacia. Nah, osteomalacia ini sering diderita oleh anak-anak. Kenapa bisa itu? Biasanya karena kehilangan mineral. Kehilangan mineral ini bisa disebabkan mungkin pada masa kehamilan sang ibu kurang mineral, atau bisa juga defisiensi vitamin D. Jadi karakteristiknya adalah melunak, lemah, dan kehilangan mineral, dan itu bisa dilihat dari ronsen ya, seperti pada gambar. Jadi gambarnya tuh putih gitu, beda. Target disease merupakan kelainan tulang yang bersifat gangguan metabolik ya, karena akibat gangguan metaboliknya seperti apa, yaitu ketidakseimbangan berlebihnya reabsorpsi tulang yang berkompensasi pada peningkatnya pembentukan tulang. Jadi reabsorpsi yang berlebih oleh osteoklas akhirnya dia dikompensasi karena turun terus, tapi ternyata tingkat pembentukannya naik terus gitu ya. Jadi akhirnya karena tidak seimbang itu terjadinya disorganisasi struktur yang bersifat lemah tapi dia melebar gitu. Kemudian tinggi vaskularisasi, dan di dalamnya ini lebih banyak terbentuk struktur lamela ya.
Nah, untuk ya saya rasa sekian untuk penjelasan mengenai 3 subtopik tadi. Saya rasa untuk manifestasi klinis patogenesis bisa dieksplorasi lebih jauh dan tentunya implikasinya terhadap fisioterapi. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.